Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik. kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Baik. Ya, Presiden FIFA sudah berjumpa dengan PSSI dan kemudian ada beberapa kejadian yang menarik. Salah satunya Hmm. ketika eh, Ketua Umum PSSI bersama-sama usai bertemu itu wajah yang ditampilkan oleh Ketua Umum tidak seperti biasanya yang ceria dan kelihatannya kayak ada beban banyak di situ. Ya, tapi bukan itu yang kita mau bahas, yaitu setelah itu kemudian PSSI dan FIFA menyelenggarakan fun football atau bermain sepak bola untuk fun ya. Dan ini banyak Iya, sekali yang mengecam katanya, waduh ini gimana sih masih ngomongin Kanjuruhan kok udah eh, membuat fun football ya, artinya hmm. bersenang-senang gitu kan, kok kelihatannya nggak nyambung gitu. Hmm. Ya, saya sependapat dengan kebanyakan di mana acara ini menurut saya timingnya kurang pas ya. Ya, Ketika Indonesia masih merasakan pedihnya dengan kejadian di Kanjuruhan, kok sudah bermain sepak bola untuk fun gitu ya. ya, Rasanya nggak cocok gitu. Mungkin perlu waktu lah 2-3 bulan lagi mungkin bisa diselenggarakan. Timingnya aja masalah, menurut saya masalah timingnya yang belum pas. Bro Ipung ada pendapat nggak bro mengenai ini? ya. Kalau saya mungkin pendapatnya agak berbeda dengan bertolak belakang nih dengan pendapat dari Bro Eri. Mhm. Kalau saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh PSSI dan FIFA untuk menggelar fun football itu adalah bagian dari rencana atau keinginan lah. Pertama ya, ini kan ada rencana untuk segera sepak bola nasional untuk bertransformasi. Jadi kalau harus menunggu sampai dengan kita menyelesaikan persoalan-persoalan di Kanjuruhan, itu artinya akan makan waktu lebih banyak. Kemudian, oke lah, kita mungkin masih berduka dengan apa tragedi di Kanjuruhan. Tapi mau sampai kapan kita harus berduka gitu loh. Hmm. Artinya kita mulai sekarang harus sudah mulai move on. Kita harus mulai menatap ke depan bahwa oke lah kita punya PR dengan persoalan di Kanjuruhan. Tapi apa yang ada di depan mata, apa yang menjadi target dari PSSI, pemerintah dan FIFA untuk bertransformasi itu harus segera jalan. Jangan sampai menunggu duka kita hilang. Duka ini juga tidak akan hilang. Duka ini juga akan menjadi sebuah sejarah, tapi kita juga harus mulai melangkah maju. Jadi biar bagaimanapun bahwa perkembangan dunia sepak bola ini kan begitu dinamis ya. Tidak bisa menunggu ada momen-momen tertentu yang menghentikan dinamika itu gitu loh. Jadi mumpung juga ada kehadiran seorang presiden FIFA ini kan bukan bukan apa ya, bukan suatu hal yang momen yang ini ya enteng gitu ya. Kehadiran presiden FIFA itu menyatakan bahwa memang ada persoalan-persoalan serius di Indonesia. Jadi ada kemungkinan bahwa target dengan fun football itu adalah pertama yaitu tadi biar transformasi ini tetap jalan. Yang kedua kita apa namanya punya agenda yang lebih besar, punya agenda untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih banyak. Oke, kita memang punya persoalan dengan Kanjuruhan, tapi kita juga harus move on. Jangan Ya, kita larut dalam kesedihan. Saya sih seperti itu. ya, ya. Memang tapi kan kalau di negara kita itu biasanya kalau kesedihan tuh harus melewati dulu 40 hari. Hmm. Ini belum 40 hari sudah bikin fun, itu fun gitu ya. Aku nggak ngerti sih sebenarnya. Ini siapa Eh, yang bikin idenya untuk bikin fun football? Kenapa nggak diganti dengan yang lain, misalnya apalah gitu ya, ya untuk menandakan bahwa ini adalah sebuah apa yang hmm. namanya kebersamaan antara PSSI dan FIFA kan tidak selamanya harus dalam bentuk fun football seperti itu gitu. Ada ini nggak, bro? Ya, saya pikir gini, yaitu tadi karena latar belakangnya adalah bahwa ini sepak bola adalah sesuatu yang dinamis. Kemudian kita juga tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita harus segera move on. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita akan bergerak? Sementara sudah ada personil-personil dari AFC, FIFA, itu yang sudah datang.
yang siap membantu transformasi sepak bola nasional. Jadi momen kebersamaan, momen mereka berkumpul bersama itu yang dimanfaatkan. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Jadi mungkin ya kalau kita itu kan dari sudut pandang kita ya, bahwa kesedihan itu harus katakanlah ditandai dengan setelah melewati 40 hari gitu. Tapi ini kan tidak dimiliki oleh orang-orang dari FIFA, AFC gitu. Jadi ya mereka jalan terus. Yang penting bahwa bagaimana kita bisa mengobati luka dengan sesuatu yang lebih positif begitu. Ya, oke. Nah, kita singgung sedikit mengenai transformasinya sendiri, Bro. Kan ini udah mulai banyak berbagai hal nih yang disampaikan. Seperti salah satunya adalah FIFA menginginkan jumlah tangga yang ada di Gelora Bung Tomo, Surabaya itu juga ditambah gitu ya. Ya. Kemudian ada wacana juga bahwa Stadion Kanjuruhan ini akan dibangun ulang, artinya yang sekarang dirobohkan dan kemudian dibangun ulang stadion yang baru gitu ya. Ya. Kan artinya transformasi kan tidak hanya kepada infrastruktur kan, juga kepada yang lain-lain ya. Nah, betul. Selain ini kan yang udah muncul adalah stadion ya, jadi teknologinya, kemudian juga ya infrastruktur gitu ya. Dan yang lebih utama lagi, yang terutama yang sekarang, yang kemarin disinggung oleh TGIPF kan adalah masalah kepengurusan dari PSSI sendiri yang harus dibenahi. Ya. Kira-kira apalagi nih Bro yang seharusnya ada di dalam program dari transformasi sepak bola nasional ini, Bro? Ini yang paling utama kan persoalan yang kemarin terjadi. Ini nih frame-nya adalah Kanjuruhan ya. Bagaimana kita butuh orang-orang yang mengerti mengenai memanage mengenai safety and security di stadion. Itu harus juga diperhatikan. Artinya personel-personel ini disiapkan, kemudian bagaimana cara mencari, bagaimana cara melakukan pelatihan dan pendidikan, itu juga yang harus dicari gitu loh. Yang kemudian yang saya juga merasa perlu bahwa di kepengurusan PSSI yang sekarang juga kan mungkin saja ya ada oknum-oknum yang dalam tanda kutip sebagai benalu di tubuh PSSI, ini juga harus dibersihkan gitu loh. Jadi setiap elemen-elemen yang ada di kepengurusan, mulai dari pengurus daerah sampai pengurus di tingkat pusat, exco dan segala macam, itu juga harus mulai diidentifikasi, harus mulai katakanlah dicuci bersih gitu. Ya. Tapi bagaimana caranya itu yang mungkin harus jadi PR tersendiri ya. Iya, nanti itu tugasnya Satgas, Bro. Ya benar. Ya karena juga kalau kita sempat lihat ya tempo hari ketika ada kasus wasit, ya kita kan sempat lihat statuta wasit, loh kok cuman begini doang nih statuta wasit, ternyata PSSI cuman mengatur siapa yang yang menjadi wasit di pertandingan ini dan itu gitu. Bahkan sekarang kalau misalnya ada yang namanya reward and punishment untuk wasit, itu kan nggak ada dasarnya dari statuta. Kan seharusnya PSSI punya kekuatan untuk itu dan harusnya tercantum di dalam statuta. Ini apakah ada kemungkinan statuta PSSI juga akan mengalami transformasi, Bro? Ya, saya melihat gini, kalau statuta PSSI sepertinya ya itu banyak area abu-abu ya. Jadi area yang multitafsir. Dan kalau area ini multitafsir itu sangat memungkinkan terjadi kontroversi. Jadi sangat mungkin terjadinya buang badan, buang tanggung jawab. Nah, ini yang harus dicermati gitu loh. Bahwa mungkin nanti akan ada pembenahan dari sisi di ALP-nya PSSI, kemudian statutanya PSSI, itu juga harus mulai secara detail untuk mulai mencakup seluruh elemen-elemen yang terjadi di persepakbolaan nasional. Jangan sampai ada area abu-abu lagi. Gitu. Ya, salah satunya yang belum ada di PSSI adalah soal supporter ya, di mana di dalam undang-undang keolahragaan ternyata supporter itu harus ada lembaga, harus berupa
lembaga berbadan hukum ya, artinya terdaftar di Kementerian Kumham, dan juga harus ada organisasinya, anggota-anggotanya harus terdaftar dan segala macam. Dan ini kan artinya sekarang bahwa supporter ini kan belum dianggap sebagai bagian dari ekosistem sepak bola Indonesia. Artinya kan Ya. juga di dalam statuta juga harusnya ada dong bahwa supporter ini adalah bagian dari sepak bola Indonesia. Itunya juga harusnya juga mungkin mendapatkan jatah juga untuk mendapatkan suara dalam pemilihan ketua umum nantinya. Ada Ya kalau ide? itu, kalau saya pikir kalau misalkan ada ketentuan hukum mengenai kelembagaan dari supporter yang harus punya naungan payung hukumnya, saya pikir kalau itu sudah terjadi, bisa jadi karena supporter ini juga sebagai stakeholder persepak bola nasional, jadi mereka juga punya hak gitu loh, dan juga punya kewajiban untuk katakanlah ikut terlibat dalam kepengurusan, bukan dalam kepengurusan ya, ikut terlibat dalam menentukan arah kebijakan dari PSSI gitu. Wah, itu menarik sekali. Bro, gue lihat ya tadi kita ngomongin Hmm. wasit gitu ya. Hmm. Ya wasit juga kan harusnya lebih benah lah gitu di di Hmm. PSSI ya, jangan sampai beberapa kejadian kan ya. Ya, Wasit, supporter juga kan yang kemarin di Kanjuruhan kan juga karena awalnya dari supporter. Kemudian yang lain-lainnya gitu. Ada nggak ranah-ranah lain yang mestinya juga masuk ke dalam transformasi sepak bola Indonesia ini? ya tadi kan kayak supporter itu juga kan ranah yang harusnya dibahas ya, Mhm, masuk dalam statuta gitu. Katakanlah ya seperti itu. mhm, Kemudian masalah perwasitan, masalah safety and security, dan masalah pengelolaan dana itu juga kan harus harus ini harus jelas dalam dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi sepertinya jangan sampai, saya sih berpikir gini, jangan sampai ada lagi yang namanya area abu-abu. Semua harus jelas, semua harus detail. Jadi tidak ada lagi yang namanya multitafsir. hmm. Itu aja sih bro. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita yang tadinya kita cuma menyinggung masalah fun football, tapi terus ada melenceng sedikit mengenai transformasi sepak bola nasional. Menurut Sobat sendiri, cocok nggak sih timingnya untuk penyelenggarakan fun football kemarin? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you bro.